Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Yankee Delta to Alpha Foxtrot Oscar. Di kesempatan kali ini teman-teman kita masih membahas tentang antena ya. Oh ya, sekali lagi saya mohon maaf untuk teman-teman yang sudah menunggu mungkin ya video kelanjutan dari antena telek ya. Karena mengingat dilihat dari grafik, ternyata lebih banyak teman-teman yang penghobi antena 2x5/8 antena telek itu. Kita masih menunggu untuk bahannya. Namun teman-teman jangan khawatir, kita tetap akan membuat tutorialnya untuk antena telek track ya, atau 3x5/8 lambda. Dan untuk mengisi juga agar adil ya, karena teman ada yang merequest, beberapa dari rekan kita merequest antena ring O ya, ring O Galaxy ya, karena di antena ring O ini ada dua versi ya, yaitu yang dari versi USA itu Ringo Ranger. Nah, nanti perbedaannya antara Ranger dan Ringo Galaxy itu seperti apa dan cara perhitungannya seperti apa, nanti kita akan bahas di video ini. Dan untuk teman-teman, kali ini kita masih fokus untuk membahas antena-antena dengan cara kita mengupas untuk teori-teorinya dan juga cara perhitungannya. Untuk teman-teman yang mungkin menantikan video tentang perakitannya, mungkin di lain waktu ya. Jadi untuk teman-teman yang mencari video cara merakitnya, mungkin bisa men-skip videonya. Tapi kalau ingin melihat teorinya, bagaimana cara pemasangannya, bagaimana cara menghitungnya, cara men-settingnya bagaimana, nanti bisa dilihat di sini. Tapi kalau untuk praktiknya, karena masih belum ada bahannya dan kami masih mencari ya, supaya bisa dipraktekkan secara langsung, agar teman-teman lebih paham ya, lebih cepat paham. Ternyata masih belum ada bahannya, dan kali ini nanti kita akan bagikan tips untuk teman-teman yang pencinta antena ring O ini, seperti apa nanti dan bagaimana agar supaya lebih maksimal hasilnya. Oke, langsung aja teman-teman saksikan video Yankee Delta to Alpha Foxtrot Oscar tentang antena ring O. Ini tadi sudah saya gambarkan sedikit ya, kemudian akan kami jelaskan terlebih dahulu antena yang mungkin akan kami sedikit review ya dari requestan teman-teman itu. Jadi antena ring O ini ada dua versi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu ring O Ranger ya, atau Cashcraft ya, 2x5/8. Nah, tapi ini golongan antena mahal ya. Jadi kalau saya lihat di toko-toko online itu 1,5 sampai 2,5 juta, dan mungkin juga untuk peminat dan yang memiliki juga jarang. Nah, saya akan membahas mungkin di ring O Galaxy-nya yang mungkin banyak yang memiliki ya, karena di pasaran cukup banyak yang menjualnya. Oke, kemudian akan saya paparkan terlebih dahulu. Jadi perbedaannya apa? Kalau perbedaannya itu untuk Galaxy ini seperti ini ya. Dia memiliki, kita bisa sebut ini passingnya ya, kita bisa sebut ini, katakanlah passingnya ring O ya. Jadi di tengah-tengah ya, di sini letaknya ini ada seperti ini ya. Kemudian kalau Ranger itu ya hampir sama seperti ini, tapi bentuknya itu lurus ya. Jadi bentuknya itu seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau di daerah saya ini dikatakan irung petruk, antena irung petruk ya. Antena irung petruk kalau di daerah saya disebut antena irung petruk. Kemudian perbedaan kedua ada di bagian koilnya di sini, bagian koil di sini. Jadi ada semacam seperti ini ya.
Tapi kalau untuk Lego Ranger itu tidak menggunakan tembaga ya. Kalau Ranger itu kan menggunakan tembaga ya, untuk mencari nilai SWR-nya itu digeser-geser menggunakan tembaga ya yang masuk ke konektor. Tapi kalau untuk Ranger itu seperti ini, seperti aluminium seperti ini, dan memang diklaim mampu menahan beban yang besar ya, bisa menahan beban ribuan watt ya. Kalau ribuan watt terlalu berlebihan mungkin ya. Oke, lanjut. Itu perbedaan yang kedua. Konektornya juga sedikit berbeda ya kalau Ranger itu, dan dilihat dari rumusnya pun sudah berbeda ya. Kalau Lego Ranger itu kan 2x5/8, kalau ring O Galaxy itu hanya 3/4 lambda ya, yang atas ini. Nah ya, antena asal Cina ini ya, antena asal Cina ini mengklaim dia itu mampu mengeluarkan dB yang besar ya, 5 dB ya, tapi mungkin di lapangan hanya sekitar 2-3 dB saja. Tapi dari pengalaman yang sudah memang lumayan bagus ya untuk antena ini, dan antena ini cocok digunakan untuk teman-teman yang ada di dataran tinggi atau di pesisir pantai. Kalau teman-teman ada di dataran tinggi tapi yang di tengah-tengah di antara pantai dan gunung, ini tidak recommended untuk teman-teman ya. Atau apalagi di perkotaan. Kalau di perkotaan teman-teman harus memasang antena ini setinggi mungkin, karena untuk saat ini dan iklim saat ini tidak mendukung ya, karena ini termasuk golongan antena purba ya. Bisa dikatakan antena purba karena antena yang lama sekali ya, sudah cukup lama, dan memang pada zamannya itu sangat paling diandalkan. Nah, mengenai Lego Ranger ya, kita kembali ke Ranger. Itu belum lama ini ada rekan dari Malang itu menjual dengan harga 575 kalau nggak salah, itu belum lama ini ya. Nanti teman-teman bisa cari di Facebook ya. Kalau di toko online harganya sudah mahal sekali ya, 1,5-2,5 juta kalau untuk yang Ranger. Nah, untuk teman-teman yang belum punya atau belum beli ya, silakan, saya sarankan lebih baik beli yang Lego Ranger ya, karena benar-benar bisa dirasakan ya perbedaannya daripada telek ya mungkin ya. Tapi kalau misalnya teman-teman membandingkan ini dengan telek lokal ya, sama-sama lokal alias Baigasden atau V2R, saya lebih menyarankan teman-teman ke V2R atau Baigasden. Kemudian kelemahan yang ada di antena ini ya, kalau untuk bahan untuk passingnya itu sudah saya katakan layak ya, daripada antena buatan lokal. Buatan lokal itu biasanya menggunakan rak-rak piring itu ya, tapi ada juga yang bagus ya seperti Alkan dan lain-lain yang bahannya tebal juga banyak, tapi kan membawa harga tentunya kalau dibandingkan dengan antena sejenis ini ya, sepasaran inilah, maksudnya satu patokan harga yang kisaran ini kan, kisaran harganya cuma 150 sampai 250 Lego ini teman-teman ya. Kalau dibuat garis bawah ya, kalau seharga itu nggak bisa dapat bahan bagus ya. Tapi di Lego ini sudah menarik ya menurut saya, karena bahannya sudah lumayan dibanding antena bayi ya. Kalau antena bayi itu harus digosok dulu baru dia mau connect maksimal. Tapi kalau antena yang Lego ini ya, saya punya ini. Di belakang saya punya, tapi sudah saya ambil untuk aluminiumnya, jadi saya nggak bisa praktekkan ya, karena saya gunakan untuk passing waktu itu buat passing telek track ya. Nah, itu memang saya gunakan untuk itu karena bahannya lumayan tebal dan juga bagus ya. Saya katakan bahan sudah mumpuni dan sudah bagus ya. Nah, kelemahan yang pertama itu adalah sambungan antara ini ya, passing ya. Jadi kurang lebih ini jaraknya sekitar 2 cm atau 3 cm ya. Jadi di sini ada plastik ya untuk menyambungkan ya. Kalau teman-teman punya, silakan dilihat, ada plastiknya di sini. Terus di sini ada aluminium, di sini juga ada aluminium ke atas. Nah, ini memang ini tidak nyambung ya, tidak nyambung. Nah, ini nanti ada hubungannya sama cara mematchingkan ya. Nanti akan saya
berikan triknya supaya antena ini bisa dimatchingkan sesuai teman-teman inginkan ya. Nah, itu kelemahannya di plastik itu teman-teman, itu tidak mampu tidak mampu lama. Jadi dia itu bisa lama-lama kepanasan, kehujanan itu bisa retak ya, bisa hancur. Terus yang kedua itu di ini ya, jadi setelah dimasukkan ke lubangnya itu ya, jadi di sini ini ada seperti plastik itu ya, yaitu untuk menyangga ini, terus ada bautnya. Nah, itu bautnya gampang karatan ya, gampang erosi, gampang ya istilahnya karatan itulah. Nah, itu kalau teman-teman melakukan perawatan itu alangkah baiknya diganti, karena apa? Itu menentukan koneknya antena itu ya. Jadi dia itu hanya mengandalkan baut ya untuk mengkonekkan ini bekas bautnya nih, 1 2 ya, ini bekas baut. Nah, bekas baut ya. Jadi kalau teman-teman pas beli baru ya, ini saya kasih saran kalau ada minyak tanah ya, minyak tanah itu udah susah sekarang ya di daerah saya, tapi nggak tahu kok di teman-teman. Nah, itu dicelupin di minyak tanah dulu, itu tujuannya biar agak lama dia korosinya. Kemudian dibaut agak kencang supaya benar-benar connect dengan ya kita katakan passing ini. Itu trik yang pertama yang sering rusak itu ya, baut sama yang putihan ini, yang sambungannya itu. Kemudian kita ke bawah. Ini bawah itu juga ada sambungannya ya. Dia jaraknya itu sekitar 2-3, ada jaraknya juga dari aluminium atas dengan aluminium bawah atau bracketnya itu. Kemudian kan di sini ada bracket ya. Nah, ini kan disambungkan dengan semacam plastik itu juga. Nah, ini saya pernah mengalami ya, mematchingkan ini nggak bisa sama sekali, dan berkali-kali tidak bisa matching ya. Kenapa? Penyebabnya itu adalah aluminium yang atas ini terlalu masuk ke sini teman-teman. Nah, ini gimana nih caranya supaya supaya mudah dimatchingkan? Cara satu-satunya adalah melepas plastiknya itu, kita bor ya, kita lepas, kita tarik lagi, terus kita sesuaikan ya sekitar 3-2 cm ya, 2 cm sampai 3 cm. Jadi kita naikkan ke atas ya, baru kita baut lagi. Nah, ini kalau teman-teman pengen awet ya, nanti teman-teman cari pipa PVC yang Rujika ya, diganti yang Rujika supaya nanti lebih kuat dan teman-teman bisa disesuaikan panjangnya, karena kalau bawaan pabrik itu kadang masuk sampai sini teman-teman. Nah, ini penyebabnya kenapa kok susah sekali dimatchingkan. Jadi ini tidak recommended ya, silakan nanti dibongkar, diganti plastiknya pakai pipa PVC Rujika. Kemudian yang ini juga sama, kalau bisa diganti sekalian aja pakai Rujika ya, jadi benar-benar kencang kuat ya. Oke. Berikutnya untuk kedua ya, di sini ada semacam, jadi ada kabel ya, jadi di konektor ya. Nanti kita bahas rumusnya teman-teman, kita bahas kelemahan dan kelebihan nanti. Ini ada konektor yang nyambung ke bracket ya, konektor ya. Ini ada plusnya di sini, ini plusnya ini keluar, terus nanti saya katakan, nah ini nanti ada, nah seperti ini. Nah, ini gunanya untuk mematchingkan nih. Nah, ini kotaan ini ada bautnya. Nah, ini untuk mematchingkan. Nah, baut ini yang sering sekali karatan juga, padahal ini juga mengandalkan baut ya untuk pematchingannya. Nah, ini harus teman-teman harus harus dikasih lem bakar atau lem yang kuat dengan air ya. Jadi setelah dimatchingkan, nah cara pematchingannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini digeserkan ke kanan atau ke kiri dengan SWR ya. Kalau untuk ring O ini tidak bisa
dibuat seperti telek ya. Kalau telek itu kan kita buat standar, terus kita tinggal lebih dengan nilai-nilai toleransi, itu bisa dimatchingkan. Kalau ring O ini murni harus pakai SWR lah, itu kerugiannya juga, harus benar-benar pakai SWR ya. Tapi keuntungannya untuk sirip ya, ini benar-benar sudah, memang mungkin sudah disesuaikan ya. Untuk sirip ini kebanyakan sudah 50 cm ya, beda dengan telek ya yang hanya 40 lebih berapa ya itu. Jadi nanti ini juga saya akan bahas untuk pematchingannya ya. Nah, ini ada dua adus ya, atau bisa yang kita rubah sesuai kita keinginan kita. Itu satu ini ya, yang kedua adalah ini ya, ini adalah adus juga, ini bisa dinaik turunkan, biasanya pakai baut ya, di sini juga pakai baut klem. Itu juga teman-teman jangan terlalu kencang, tapi jangan terlalu kendu. Kalau terlalu kencang itu bisa dol juga untuk klemnya, ini berbahaya juga. Kalau nyari klemnya nggak ada, paling nggak kita harus bor gitu. Kemudian kita mulai masuk ke rumus dan cara pematchingannya ya. Jadi antena ini adalah 2 kali 3/4 lambda ya. Maksudnya seperti apa? Antena ini jadi kelipatannya dia menggunakan rumus 3/4 ya. Jadi dia pakai kelipatan 2 kali 3/4. Nah, nanti berarti kita tinggal mencari rumusnya, 3/4 lambdanya antena yang frekuensi yang kita inginkan itu berapa. Kemudian untuk siripnya 1/4. Sebetulnya sangat simpel ya antena ini. Dan saran saya sekali lagi, kalau teman-teman di dataran rendah, paling tidak itu 2,5 pipa kalau pakai antena ini supaya maksimal ya. Adapun kalau yang mungkin 1 pipa sudah bagus, mungkin ya tempatnya longgar atau mungkin bagus ya, resonan dengan tempat yang ingin dituju. Kemudian masuk ke rumus ya. Rumusnya itu sama ya dengan antena-antena yang lain ya, yaitu 300 dibagi 1. Ini sama ya, frekuensinya kita tentukan dulu. Saya misalnya pingin di 144 biar mudah, 144 ya. Terus dikali, nah di sini bukan 5/8 ya, tapi 3/4. Nah, karena ini juga aluminium ya, velocity aluminium biasanya dibulatkan 0,95 ya, maka ini akan ketemu ya, bisa saya katakan di sini A dan B ya, A dan B. Nah, sambil kita menghitung ini, kita juga akan kasih tutorial cara pematchingannya. Karena kalau saya lihat di YouTube itu banyak sekali yang mematchingkannya sudah dipasang semuanya seperti ini, terus dipasang terus dimatchingkan ya. Padahal ini dan adjust ini adalah fungsi ya. Kalau kita langsung hitung hasil ini, kita langsung pasang seperti itu, terus nanti kita cara matching yang ini dinaik turunkan, itu menurut saya kurang tepat. Berarti yang dimaksimalkan hanya yang atas, yang bawah kita abaikan ya. Nah, ini yang bagus seperti ini teman-teman, ini pendapat saya. Ini passing ini ya, passing ini teman-teman lepas dulu ya. Yang ini kita lepas dulu, artinya yang atas ini tidak menyambung dengan yang bawah. Kemudian kita matchingkan dulu. Nah, kita pasang dulu nih. Misal ini kita katakan, kita hitung dulu ya, kita hitung dulu supaya nanti ada patokannya. Kita hitung dulu, 300 dibagi 144 dikali 3/4 dikali 0,95, ketemunya 148 ya. Memang agak panjang ya karena 3/4 lambda ya. Oke. Nah, misal kita masukkan di sini ya, berarti 148, ini juga 148. Oke. Ini sudah toleransi dengan velocity bahannya ya. Nah, kita katakan seperti ini. Maka dari bawah sini sambungan ya, ini kan ada sambungan nih, ada bracket dengan aluminium atasnya ini kan di sini, terus kemudian ada plastiknya itu ya. Kalau teman-teman beli baru coba dilihat, ada plastiknya hitam itu. Ini dari jarak sambungan nanti teman-teman akan kelihatan seperti sambungan itu bulat itu ya.
Nah, ngukurnya itu dari depannya lah, kurang lebih 1 cm. Nah, dari situ sampai dengan sambungan ini ya, lubang ini kita lebih juga sekitar 1 cm. Nah, seginilah kurang lebihnya ya. Nah, dilebih 1 cm. Nah, itu kita ukur 148. Nah, itu dulu. Nah, kalau misalnya itu sudah, baru kita kita hitung, kita cari kematchingannya. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Jadi ini ada tembaga yang masuk ke konektor ya, tembaga masuk ke konektor itu kita geser, ini kotak-kotak yang ada di ringnya itu kita geser ke kiri atau ke kanan. Kita cari nilai SWR yang terendah. Kalau ini nanti teman-teman bisa dapat 1:1 ya, atau 1:5, kan ini belum matching ya, belum bagus ya. Nah, ini baru kita mainkan adjustnya ini ya, baru kita mainkan adjustnya. Nah, setelah teman-teman bisa mendapatkan 1:1,1, nah baru teman-teman pasang untuk passingnya ini yang atas ini. Nah, tapi kalau ini belum ketemu, berarti perlu curiga. Ini harus dibongkar, ganti ya, ganti pipa Rucika atau apa, dengan jarak tadi ya 3 cm. Kalau misalnya tidak diganti, nggak akan matching, karena itu banyak yang gagal produknya itu masuk ke pipa dalam bracketnya itu, jadi nggak bakal bisa matching itu teman-teman. Itu perlu dicek. Jadi itu dulu dimatchingkan 148 ini panjangnya dari frekuensi 144 ini ya. Nanti kalau 148 ini kok sudah dapat 1,1, baru dipasang ininya, passingnya. Nah, baru passingnya kita pasang. Ini juga kita set dulu 148 ini masih 1,1 enggak, apa malah justru naik SWR-nya. Kalau naik baru kita adjust lagi nih. Di sini juga ada adjust ya, kita adjust lagi, kita naikkan. Jadi prinsip antena itu, frekuensi semakin sedikit ya, semakin kecil frekuensi itu semakin panjang elemennya ya. Semakin sedikit frekuensinya semakin panjang elemennya. Semakin besar frekuensinya semakin pendek elemennya. Tuh. Jadi kalau misalnya kurang matching, kita naikkan lagi. Kurang matching kita naikkan lagi. Kurang matching kita naikkan lagi. Kalau semisal sudah full ya, sudah sampai ujung kok ternyata gak matching, berarti kembali lagi ke bawah ya, kembali ke bawah, kita rubah lagi ininya, kita rubah lagi pelan-pelan. Jadi tapi jangan merubah panjang elemen yang bawah, jangan merubah yang panjang elemen ini ya, ini yang kita rubah pelan-pelan. Nah, seperti itu. Sangat simpel sekali toh cara pematchingannya, dan tidak banyak. Nah, semisal teman-teman di frekuensi atas, saya juga akan sedikit kasih informasi ya. Kalau saja ini sirip kumisnya ini adalah 1/4 lambda. Jadi 50 itu kalau teman-teman bermain di 140 sampai dengan 142. Kalau misalnya teman-teman di atas ini 143, 144, 145, silahkan dikurangi ya, dipotong aja. Paling enggak kayak kemarin itu hasilnya itu kan 49 ya, 49 cm ya. Nah, itu juga kita harus teliti juga, pemasangan baut-bautnya juga harus kencang ya. Jadi seperti itu teman-teman. Antena ini sangat simpel dan cocok untuk teman-teman yang suka power besar ya. Nah, kalau saya dulu pernah juga rubah untuk tembaganya ini, kita rubah yang besar. Saya pernah juga saya rubah yang besar, itu juga ternyata juga bisa menambah kekuatannya, jadi bisa dilalui power besar ya. Kalau yang Ranger itu kan tidak perlu ditanya karena dia nggak pakai tembaga ya, langsung pakai aluminium itu, jadi mau dikasih power berapapun tetap kayaknya masih kuat ya, bahkan mungkin bisa 1000 mungkin ya. Itu ya, mungkin seperti ini ya. Tidak banyak yang bisa kami ulas tentang antena ring O ini ya. Bagi teman-teman yang masih pemula, silakan dipertimbangkan lagi. Jika teman-teman punya mungkin masih senang dengan antena ini, memang banyak kelebihan sih ya dari segi pancaran dan resipnya, karena memang ringan untuk
bebannya. Nah, tapi ya itu harus ditaruh di tempat yang tinggi. Kalau dibanding telek, mungkin kalau lokal ya, kalau yang pernah saya coba itu bagus teleknya. Terus oh ya, satu lagi saya akan menambahkan, jadi untuk antena ring O ini tidak cocok digabungkan dengan telek ya. Saya sudah 2 kali mencoba antena ini kita kolabkan dengan antena telek ya. Jadi ketika itu telek yang saya bawa itu sebagai receive dan ini sebagai transmit, tapi ternyata nggak bisa ya. Jadi dia itu ternyata kalau yang buatan Cina ini ya, Ringco Galaxy ini ternyata tidak detail atau tidak tajam ya. Mungkin kalau digambarkan itu betul-betul gitu ya, nggak terlalu bisa tajam gitu ya. Nggak satu, kalau bahasanya itu nyeplet gitu loh. Jadi ini rawan nyeplet ya. Itu kalau teman-teman yang suka balapan ya silakan nanti di matchingnya bener-bener matching sekali ya. Syukur-syukur teman-teman punya analiser antena, itu mungkin bisa membantu. Tapi kalau pas dapat yang bagus ya itu yang saya tadi katakan tidak masuk ke dalam bracketnya, karena memang ada yang terlalu dekat dengan bracket, ada yang terlalu jauh, dan nanti kita harus setting ulang seperti itu. Kalau sesuai ya, kalau teman-teman punya 2,5 pipa mungkin bisa bagus sekali di perkotaan. Oke, terima kasih teman-teman, mungkin itu sedikit review dari antena ring O. Nah, seperti ini sangat singkat sekali cara perhitungannya. Menurut saya ada ring O Galaxy adalah 3/4 lambda ya, dan mungkin seperti itu. Kalau misalnya dirubah 2,5 bagaimana ya, nanti silakan untuk diluruskan ya untuk ininya ya, untuk ininya diluruskan kalau pakai rumus 5/8 ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan dan mungkin teman-teman punya pengalaman yang mungkin lebih lama memakai ring O ini, karena saya juga pakai baru 2 kali dan itu jangka waktu nggak terlalu lama. Mungkin teman-teman sudah cukup lama sekali memakai Ringco ini, bisa berbagi pengalaman di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa tahu. Oke, terima kasih teman-teman. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video-video tentang radio komunikasi dan hal-hal yang mendukungnya. Jika banyak kesalahan mohon maaf. Marhaban ya Ramadan, tetap semangat dan tetap berpuasa. Bye bye.